Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mas sahabat, semoga kita sehat selalu. Kita kedatangan seseorang ahli spiritual dari Muaromasem. Namanya Bos Tio. Ini ahli. Bagaimana Bos? Bahasa Jawa bae lho, Bahasa Jawa. wong Jawa kudu ngerti Jawane ya. Kayak apa Bos bedane spiritual karo Supranatural. Beda tau Bos. Ya wis, spiritual kan proses ibadah, hampir pada Sang Pencipta. Nah, supranatural kan cenderung kesaktian. Oh. Yang hal-hal gaib di luar nalar, di luar logika. Nah, emang pencari spiritual memang kadang mampir atau melewati hal-hal supranatural. Kenapa harus melewati? Yo sunatullah, sunatullah. Termasuk juga Wis kon dengan bae tarik kamu lho. sebagai orang godaan. Jadi perjalanannya itu sampai menuju ilahi enggak. Kalau terlena di supranatural ya enggak sampai ke ilahi. Sampai Tuhan bahasanya. Iya, sampai Allah. Antara supranatural dan spiritual. Nah, perjalanan manusia hidup ini kan dari kandungan sampai lahir, balik, kawin, Mengenal kehidupan. yang apa itu? Merencanakan kehidupan rumah tangga. Iya. Mawaddah, sakinah, warahmah. Dan kang gula bahasane. Lalu apa? Durma itu ya dharma. Yang terakhir pujung yo mati dipocong. Tanya lagi Bang Ipin. Mau tanya ini, perjalanan spiritual Bos Tio dari awal bagaimana perjalanan spiritual? Perjalanan spiritual itu Bos Tio pakai spiritual langsung atau supranatural? berangkatnya spiritual. Berangkatnya supranatural. Berarti enggak orang pelajari supranatural ya. Murah. Oh. Nah, yang menjadi acuan hidup kita itu milik siapa? Hidup itu apa? Sifat hidup itu sebenarnya apa? Kuwi nek ning Jawa bahasane ngelmu sangkan paraning dumadi. Ngelmu asal usul adanya sebuah kejadian. Jadi ini sifat hayat hidup kita dihidupkan oleh Tuhan ya. Menjadi khalifah di muka bumi. Lah kalau nek menurutku kan ngene, definisi Tuhan itu sendiri kan banyak sekali ya. Banyak, sangat banyak. Kenapa saya katakan banyak? Karena ya agama kan juga banyak. Bahkan seorang ateis pun terkadang percaya akan adanya Tuhan kan gitu. Makanya definisi Tuhan itu sangat banyak sekali. Ya secara umum Tuhan itu kan yang maha segalanya. Iya, yang maha segalanya. Iya. Nah, nek di dalam Islam sendiri aliran Wahabi, aliran Ahlus Sunnah, aliran Mu'tazilah itu pembahasan Tuhan tuh, kalau Mu'tazilah Tuhan tidak bisa dilihat benar di akhirat. Kalau Wahabi Tuhan ya bisa dilihat seperti melihat rembulan atau matahari. Oh, kalau Wahabi. Tapi kalau Ahlu Sunnah
bisa dilihat tapi dengan rasa. Ahli sunnah wal jamaah. ahli sunnah dan kasar. Ahli sunnah wal jamaah ini melihat Tuhan itu dengan rasa. Dengan rasa. Berarti Enggak melalui mata leher kita seperti ini lihat lampu atau lihat rembulan. Ada tiga di dalam Islam itu. berarti yang dimaksud melihat dengan rasa ini berarti podo karo ngrasake kuwi. Ya divisi ini sini ya kalau dengan rasa itu cenderungnya itu ketemunya fana binafsi. Oh, Ketiadaan kita. Nah kalau Wahabi ya melihat Tuhan ya kayak melihat matahari atau lampu atau rembulan Berarti sudah terlihat oleh mata. mata telanjang pun terlihat. Besok Istimewa. dalam akhirat. akhirat katanya kan Istimewa, gitu. istimewa. Kalau Mu'tazilah ya Tuhan nggak bisa dilihat. Oh. Alasannya sebab Tuhan maha segalanya. Manusia sifatnya terbatas. Jadi yang sifatnya terbatas ini tidak bisa melihat yang maha segalanya. Iya. Itu beda-bedanya gitu. Ya, Bang Ibin tanya lagi Bang Ibin. Bentar, mau tanya apa lagi? Berarti kalau sing sunnah wal jamaah kuwi merangkum keduanya apa priye kuwi? Ya pendapat mereka beda-beda ya. Pendapat. Ya mereka berdasarkan dalil semua, berdasarkan dalilnya atau membaca kitabnya sesuai Riwayat lah ya. sesuai pemikirannya, sesuai pengkajiannya. Itu kalau dalam ranah filsafat tuh bisa menjadi ilmu yang sangat luas itu. Hanya sebuah kata Tuhan itu. Karena dalam ranah filsafat itu kan kalau saya sedikit belajar ilmu filsafat, satu kata itu bisa menjangkau hampir beberapa pengetahuan. Kalau orang-orang berfilsafat mengatakan Tuhan itu sebenarnya ketidaktahuan manusia kan, krono saking orang ngertine makhluk wis berarti pangeran. Ada yang berfilsafat seperti itu bahasanya kan. Makanya pandangan itu sangat banyak sekali, khususnya dalam beragama, berfilsafat. Bahkan orang awam pun definisinya Tuhan berbeda-beda. Itu loh. Kan ini katanya Tuhan gaib, goibnya gaib. Gaib ya. Ya keterbatasan manusia untuk Menjangkau. goibnya gaib itu, mahanya gaib kan dinamakan Tuhan. Suatu intensitas yang maha kuasa. Ya. Makanya kan tadi tak bilang tiga Mu'tazilah, Aswaja, Husna, Wahabi. Itu kan persepsi melihat Tuhan kan beda-beda. Nggak mau pakai yang mana, ya monggo. Aliran Wahabi pakai. Kalau Wahabi Aliran aja. Wahabi lihat Tuhan kan lihat lampu, lihat matahari dengan mata kotor. Berarti ono tempatnya ono nggone. ada tempatnya kali. Iya. Ada tempat, ada ruang. Berarti ruang Seperti dan kita tempat. lihat lampu, ada hadisnya emang. Emang ada di Ada hadisnya. Sohe. Itu dikaji lagi. Tapi kita hadisnya sohe. Di situ kan Nabi ditanya tentang bab Tuhan tuh dikatakan apa mengatakan ya kamu di akhirat ntar melihat Tuhan ya seperti kamu melihat matahari atau Rembulan. Oh iya. hadisnya memang gitu. Cuman nek kaya aku ya saya setujunya ahli sunnah. Ahli sunnah melihat dengan rasa. Oh, berarti ahli sunnah melihat dengan rasa. Merasa adanya Tuhan bersama Tuhan. Kalau katanya Bang Haji Roma itu yang buta mata hatinya gitu. Tapi ada kasus-kasus lain. Ya
melihat Tuhan ya secara wujudnya, lihat bentuknya Ada. nggak perlu tak omong kan. Hmm. Ada. Tapi ya alam, entah betul entah salah kan saya, Hmm. keilmuan saya nggak nyampe. Asli wujud mutlak. Iya, Ada apaan? Berbicara. bicara ngomong. Istimewa. Oh ya. Luar biasa. Kasus begitu ada. Berarti intinya versinya wakil. Banyak banyak. Makanya tiap orang kan cari masing-masingnya punya persepsi sendiri, punya pemikiran sendiri, Iya. punya pemahaman sendiri. Punya jalan sendiri. Lah ini kalau Mas Ibin sendiri percaya pangeran apa ora ini kan? Percaya lah. Dasar kepercayaan gue nek cara sampean luwih condong sing ndi? Kalau saya condongnya ahli sunnah wal jamaah. Rasa. Sebabnya Ya emang ketika kita melakukan sholat, aku melakukan sholat merasa nyaman. nyaman. Kenyamanan. Kalau nggak sholat nggak nyaman. Berarti Tuhan tuh bisa dijumpai hanya dalam sholat maksudnya. Kalau nggak sholat Tuhannya hilang. Iya. Lah terus gimana ya? Ya begitulah. Ini Al-Quran. Al-Quran ini, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, sendiri dalam kesendiriannya. Aku ingin dikenal, ku ciptakan makhluk. Nah, sebelum adanya makhluk itu ya kita bisa mereka-reka bertanya, wujud Tuhan itu seperti apa sih? Biasanya simpel kan gitu. Iya. Sendiri gimana? Kok sendiri, temannya siapa? Ya benar, namanya tauhid wahid, sendiri ya sendiri. Kalau ada temennya ono koncone karena ora tauhid. Bukan tauhid. Bahasanya ada temennya berarti kan ada Dualitas. Bukan tauhid berarti. Cuman yang jadi tanya tanda besar kan wujudnya sendiri itu seperti apa? Manusia kadang penasaran. Nah, setelah diciptakan makhluk, ada yang bilang diciptakan, ada yang bilang makhluk itu tajalli dari Tuhan, ada yang bilang makhluk itu manifestasi Tuhan. Mengapa dibilang diciptakan? Sebab dulu tidak ada menjadi ada. Mengapa dibilang tajalli atau manifestasi? Sebab makhluk itu bisanya tercipta membawa sifat-sifat Tuhan. Contohnya hayat, walaupun hayatnya manusia terbatas, tapi kan hayat. Hidupnya Tuhan kan maha hidup, cuman kan membawa sifat-sifat Tuhan yang termanifestasi atau tertajalli ke makhluknya. Lah kuwi sing dadi polemik ning pikiranku ngene. Kan maha itu kan Tuhan ya. Setiap yang maha itu pasti Tuhan. Ya. Maha hidup ya Tuhan. Maha segala-galanya Tuhan. Berarti kalau makhluk kan terbatas, hidupnya juga memiliki limit atau batasan. Lah nek ono bahasa menungso sing uripe langgeng, berarti kan manusia itu juga memiliki sifat maha. Apa bisa dikatakan Tuhan juga kan gitu. Gini, dikatakan di Quran lagi yang di surga langgeng, yang di neraka langgeng. Tapi Allah bilang selagi ada langit dan bumi, kecuali Allah berkehendak lain. Berarti kan bahasa ini panggung sandiwara selesai sendiri dalam kesendiriannya lagi. Memang kekalnya di surga berapa tahun, berapa juta tahun rahasia lagi. Kekalnya di neraka, rahasia lagi.
gampang ini nek cara dalang bubar kapan iki terserah dalangi. Cara gampang itu. Bubar kapan? Bubar kapan? Terus Kang Rizky mau tanya apa lagi? Kang Rizky. Ya pertanyaan tuh banyak. Kalau saya lebih kepada hal mendasar sih. Contoh? Bukan sebuah, dalam arti kalau saya sendiri kan bahasanya begini, saya selalu membahasakan persepsi atau definisi dari segala hal. Iya. Jadi saya mengatakan Tuhan itu ya bisa ada bisa nggak ada, dan dua-duanya itu benar. Bisa ada juga bisa nggak ada. Seperti halnya kebenaran itu sendiri yang tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Suatu kebenaran itu kan tidak bisa dipandang hanya dari satu sisi. Bisa saja kebenaran yang dilakukan seseorang justru adalah kesalahan bagi orang lain. Jadi dua sisi ini yang sebenarnya satu konteks ini yang dilihat dua orang bisa menjadi persepsi yang berbeda. Kalau saya maksudnya. Kalau teori umum sesuatu yang ada berasal dari yang ada. Itu teori umum. Bukan sesuatu yang ada berasal dari yang kosong, itu nggak mungkin. Masa yang kosong menciptakan sesuatu yang ada? Itu teori umum sebab akibat. Lah, sudut pandang definisi Tuhan itu ada dua. Sudut pandang Tuhan setelah bermanifestasi atau bertajalli kepada makhluknya, sehingga ada istilah manunggaling Gusti. Satu. Nah, dua, sudut pandang apa adanya Tuhan sebelum menciptakan apa-apa, sebelum bertajalli atau bermanifestasi kepada makhluknya. Itu nek kaya ilmu Siti Jenar kan manunggaling kawula Gusti, dalam diriku ada Tuhan, cara Siti Jenar. Itu kan setelah Tuhan bermanifestasi, bertajalli dari wujud, bermanifestasi, bertajalli ke plural, majmuk, banyak. Nah, tapi sebelum Tuhan bermanifestasi, bertajalli, belum menciptakan apa-apa, yaitu kalau di Quran ya surat Al-Ikhlas. Apa adanya Tuhan sebelum menciptakan apa-apa? Ya Al-Ikhlas. Tapi setelah Tuhan itu menciptakan makhluk dan bermanifestasi dalam cara Siti Jenar, dalam diriku ada Tuhan. Itu kan setelah Tuhan menciptakan makhluk. Iya. Setelah dari yang tunggal itu menciptakan yang plural. Iya. Lah, kadang terjebaknya di situ. Sudut pandangnya menilai ketauhidan atau mendefinisikan ketauhidan itu setelah Tuhan bermanifestasi atau sebelum bermanifestasi menciptakan makhluk. Nah, yang betul mana? Mau pakai yang mana? Betul. Ya sebenarnya dipakai semua. Mendefinisikan Tuhan apa adanya Tuhan sebelum menciptakan makhluk apapun. Nah, selanjutnya mendefinisikan Tuhan setelah bermanifestasi juga harus kita ketahui. Kalau kita mengingkari ada manifestasi Tuhan, berarti kita juga salah. Dipelajari semua ini. Oke. Sampai di sini dulu. Sudahi dulu guys. Oke. Kita lanjut yang selanjutnya. Kita lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.